Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, yang mana kita masih di jilid 4B dan kita akan masuk ke tema 5 ya, pahlawanku. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu soal penilaian harian 1 atau soal tes tertulis subtema 1 ya. Soal tes tertulis subtema 1. Nah, oke, langsung saja kita mulai ya. Ini halaman 92 sampai dengan halaman 94. Kita mulai untuk matan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7 ya. Ini di tema 5 subtema 1. Nomor 1, kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah, nah, alasan biasanya mengapa ya. Jawabannya nomor 1 adalah yang D, yaitu mengapa. Kalau siapa itu biasanya untuk menanyakan orang ya, kapan itu waktu, di mana itu menanyakan tempat. Oke, nomor 2, hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah, oke, jawaban untuk nomor 2 adalah yang C, yaitu memahami isi teks dengan baik ya, dengan cara membaca seksama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Cara untuk menyajikan konsep, ide atau informasi penting lainnya yang ada di dalam bacaan dalam bentuk diagram disebut, oke, di sini sudah saya tuliskan ya jawabannya untuk yang nomor 3 bahasa Indonesia. Nah, jawabannya adalah peta pikiran ya. Nomor 3 jawabannya adalah peta pikiran. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan dengan bahasamu sendiri. Oke, untuk langkah-langkahnya sini juga sudah saya tuliskan. Yang pertama, perhatikan judul teks. Kemudian yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci. Dan yang terakhir adalah semua kalimat utama yang kita temukan itu merupakan informasi penting dari teks ya. Ini ya jawaban untuk soal nomor 4. Kemudian kita lanjut ke muatan pelajaran untuk matematika, tidak kita bahas ya di channel ini. Jadi yang pengen lengkap mungkin bisa main ke channel Devina Mutia ya. Devina Mutia, di situ matematika kita bahas kalian karena matematika sebenarnya sudah terpisah dari buku tema ya. Oke, langsung saja kita ke muatan PKN KD 3.1. Nomor 1, simbol dari sila keempat Pancasila adalah, oke, yang A ini pohon beringin, ini sila ketiga ya. Kemudian ini rantai adalah sila ke-2. Nah, ini sila yang keempat itu ini ya, kepala banteng, jawabannya adalah yang B. Kalau yang D, padi dan kapas itu adalah sila ke-5. Lanjut nomor 2, berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan, oke, soal berikutnya, yang sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila adalah, oke, yang tidak sesuai berarti jawabannya adalah yang D ya, mudah menyerah. Ini tidak sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila ya. Jadi kita harus tetap semangat, tidak boleh untuk mudah menyerah. Nomor 3, kita lanjutkan untuk nomor 3. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah titik-titik dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau ada masalah yang sesuai dengan sila keempat adalah dengan cara diskusi atau musyawarah. Ini saya tuliskan juga ya untuk yang nomor 3, jawabannya adalah diskusi atau musyawarah. Lanjut ke nomor 4. Tuliskan makna simbol sila keempat pada Pancasila ya. Sila keempat Pancasila tadi simbolnya adalah kepala banteng. Nah, maknanya apa? Nah, di sini ya.
Banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Hal ini diibaratkan seperti masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah. Ini penjelasan untuk soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, ya. Jadi contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai atau kurang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ya. Yang sesuai contohnya melakukan musyawarah, menyampaikan pendapat saat musyawarah, dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang belum sesuai atau tidak sesuai itu misalnya tidak mau bermusyawarah. Yang kedua, tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang ketiga, tidak menghargai pendapat orang lain. Itu penjelasan untuk soal nomor 5 muatan pelajaran PKN. Kita menuju ke muatan pelajaran berikutnya. Ada muatan pelajaran IPA KD 3.7 ya. Nomor 1, benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda. Jawabannya adalah benda gelap. Jadi benda gelap itu tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kalau benda bening bisa ya, transparan juga bisa. Benda padat itu juga bisa ditembus cahaya ya, asalkan bendanya bening. Misalnya kaca bening itu kan padat, itu bisa ditembus cahaya. Maka yang tidak dapat ditembus adalah yang benda gelap. Ini dipantulkan kalau bisa ditembus ya, atau mungkin bisa diserap. Nomor 2, contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya. Nah, ini jawabannya adalah pelangi, yang C ya. Jadi pelangi itu biasanya muncul di siang hari setelah hujan selesai ya. Jadi dari cahaya kemudian diuraikan oleh tetes-tetes air hujan atau titik-titik air hujan. Oke, kemudian nomor 3, sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 3. Ya, jadi nomor 1 tadi jawabannya adalah B, 2C, nomor 3 matahari. Kita menuju ke soal nomor 4. Tuliskan contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya berikut. Cahaya dapat dipantulkan, itu misalnya pada saat kita bercermin ya. Ini sudah saya tuliskan juga ya, pada saat bercermin. Kemudian yang kedua, dapat dibiaskan, contohnya ini pensil kelihatan bengkok saat dimasukkan gelas berisi air ya. Selain itu mungkin kita melihat kolam renang ya yang kelihatan dangkal, itu juga cahaya dapat dibiaskan padahal sesungguhnya adalah dalam ya. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus, contohnya pada saat menyalakan lampu senter di malam hari ya. Itu kelihatan ya arah rambatnya. Atau kalau enggak biasanya pada saat kita membeli laser ya, laser mainan, itu juga kelihatan sekali arah rambatnya yang lurus yang warnanya merah biasanya. Kemudian yang D, dapat menembus benda bening, contohnya ya ini melihat ikan di akuarium. Nah, itu kita bisa melihat ikan, lah itu karena dia dapat menembus benda bening yaitu kaca ya. Oke, kita menuju ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran IPS KD 3.4. Nomor 1, salah satu peninggalan Raja Kertanegara yang berasal dari kerajaan Singosari adalah nomor 1, jawabannya adalah yang A, yaitu Candi Singosari. Nomor 2, prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari raja. Oke, untuk yang nomor 2 jawabannya adalah yang C, yaitu Bala Putra Dewa. Itu peninggalannya berupa prasasti Kedukan Bukit. Nomor 3, nama tokoh pahlawan yang berasal dari kerajaan Kuta yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap rakyatnya adalah, nah ini nomor 3 jawabannya adalah Raja Mulawarman. Itu untuk yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, nama patih dari kerajaan Majapahit yang sangat setia dan gigih berjuang dalam menyatukan seluruh wilayah Nusantara adalah, ini jawabannya adalah Patih Gajah Mada atau Mahapatih Gajah Mada ya, untuk yang nomor 4 ya. Jadi Patih Gajah Mada itu terkenal dengan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara, itu Sumpah Palapa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 2 tokoh. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol. Ini yang A, gambar A Sultan Hasanuddin, yang gambar B Tuanku Imam Bonjol. Nah, pertanyaannya,
Tuliskan nama dan asal daerah kedua pahlawan pada gambar tersebut. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Ini yang gambar A tadi. Yang A Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang gambar B Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Tepatnya dari Pasaman ya, Sumatera Barat. Kemudian yang pertanyaan B, tuliskan contoh peninggalan sejarah dari kedua tokoh tersebut ya. Yang gambar A, yang Sultan Hasanuddin ini ada Fort Rotterdam. Kemudian yang B, Tuanku Imam Bonjol ini peninggalan sejarahnya ada Meriam Sultan Palembang. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya di halaman 94, masih soal IPS ya, yang nomor 5, yang bagian C. Tuliskan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk bentuk perjuangannya ya. Ya, ini ya, jadi yang Sultan Hasanuddin ini merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menentang dan melawan Belanda. Sedangkan untuk Tuanku Imam Bonjol bentuk perjuangannya memimpin kaum Padri untuk berperang melawan Belanda. Nah, itu yang nomor 5. Masih ada satu soal lagi yang D. Tuliskan sikap yang patut untuk diteladani dari kedua pahlawan tersebut ya. Yang D itu sikap yang patut diteladani, di sini sudah saya tuliskan ya. Sikap dari kedua pahlawan tersebut: pemberani, rela berkorban, dan pantang menyerah. Nah, itu untuk penjelasan soal IPS nomor 1 sampai dengan 5. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran SBDP. Untuk yang nomor 1, panjang pendek nada dihitung dengan satuan. Lah, satuan untuk panjang pendek nada itu adalah dengan menggunakan ketukan atau ketuk. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2, bentuk penulisan nada do yang dibunyikan lebih panjang 3 ketukan adalah, oke, untuk yang nomor 2 jawabannya adalah yang C ya. Nah, jadi do lebih panjang 3 ketukan. Jawabannya adalah C ya, do kemudian ditambah 3 ketukan lagi, 1, 2, 3. Nah, kemudian nomor 3, bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut, nah, bunyi yang memiliki frekuensi teratur itu disebut nada. Sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 3 jawabannya adalah nada ya. Kemudian yang nomor 4, ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut dengan tempo. Ini juga sudah saya tuliskan ya. Yang nomor 4 jawabannya adalah tempo. Kemudian nomor 5, tuliskan syair lagu Maju Tak Gentar secara lengkap. Nah, ini sudah saya tuliskan ya, syair lagu dari Maju Tak Gentar. Oke, mungkin bisa kita nyanyikan juga ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, ini adalah syair dari lagu Maju Tak Gentar ya. Oke, dengan berakhirnya lagu Maju Tak Gentar tadi, syair lagu Maju Tak Gentar, maka untuk pembahasan soal penilaian harian 1 di subtema 1 berarti sudah selesai ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Mungkin bisa, kalau masih kurang mantep, bisa dilihat lagi ya di materi, karena sebenarnya di materi di depan juga ada, silahkan dibaca-baca ya. Jadi ini hanya sebagai referensi untuk belajar ya, kita belajar bersama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.